Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dwi Kurniawan dengan NPM 2359201006 dari kelas 6A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Audit Sistem Informasi, di mana tugasnya disuruh melakukan analisis kasus, audit testing, dan juga audit evidence. Di sini saya mengambil kasus dari kegagalan laporan keuangan PT Garuda Indonesia di tahun 2018. Untuk latar belakang kasusnya sendiri, seperti yang disebut tadi, dia berada di PT Garuda Indonesia Persero Tbk pada tahun 2018. Yang melakukan auditornya pada waktu itu di sini ada KAP, Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan dari BDO Internasional. Nah, ini terdapat peristiwa utamanya, di mana pada laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia itu melaporkan laba bersih sebesar 5,1 juta US dollar, yang mana angka ini sangat mengejutkan karena pada kuartal sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya Garuda ini masih merugi sebesar 114,08 juta US dollar. Nah, titik kejanggalannya ini ternyata laba tersebut itu ditopang oleh pendapatan piutang sebesar 239,94 juta dolar US dollar dari perjanjian kerjasama dengan PT Mahito Aero Technology. Padahal belum ada kas yang diterima. Jadi ya mereka ini mendapatkan piutang ya, bantuan hutang sebesar 239 tadi, tapi uangnya itu nggak ada di kas. Makanya ini aneh ya. Dan untuk masalah utama akuntansinya sendiri, dari pengakuan pendapatannya yang prematur, PT Garuda Indonesia ini mengakui seluruh piutang dari Mahata sebagai pendapatan di tahun 2018, meskipun kontrak kerjasama tersebut berlaku untuk jangka waktu 15 tahun ke depan. Nah, di sini terjadi pelanggaran serius karena pencatatannya itu dilakukan padahal belum ada uang masuk seperser pun yang diterima oleh pihak Garuda dari perjanjian tersebut. Nah, jadi mereka mencatat uang masuk sebesar 239 ini, padahal uang kasnya itu nggak ada di keuangan mereka gitu. Dari pihak resiko dari pihak ketiganya juga, PT Mahata Aero Teknologi ini ternyata perusahaan yang baru berdiri pada saat perjanjian itu dibuat. Jadi kemampuan finansialnya untuk melunasi hutang ratusan juta dolar tadi itu masih dipertanyakan ya. Kayak perusahaan baru berdiri kok tiba-tiba bisa ngasih pinjaman sebesar itu kan. Apalagi dalam waktu 15 tahun gitu. Sedangkan uang kas mereka aja belum ada yang masuk di situ. Nah, di sini terdapat kegagalan bukti audit atau kegagalan audit evidence. Yang dilanggar di sini ada standar audit yang disingkat SA500 tentang bukti audit, di mana auditor itu wajib merancang prosedur untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Sedangkan faktanya auditor itu gagal memperoleh bukti yang kompeten terkait kolektibilitas atau kemampuan bayar dari PT Mahata. Kenapa gagal? Nah, jadi auditor ini dia hanya bersandar atau hanya punya bukti, hanya mengecek bukti itu saja pada dokumen kontraknya gitu, tanpa mencari bukti penguat tambahan. Kayak misalnya di sini seharusnya auditor itu mencari bukti seperti analisis laporan keuangan dari Mahata, riwayat kredit, atau jaminan pembayaran yang sah untuk memastikan piutang dapat ditagih. Jadi nggak cuma dokumen kontrak aja,
Jadi harus jelas lah ya, laporan keuangan, riwayatnya segala macam itu harus diperiksa. Sedangkan auditornya ini hanya bergantung pada dokumen kontrak saja. Nah, sedangkan untuk kegagalan pengujian auditnya atau audit testingnya, standar yang dilanggar itu dia melanggar SA 315 terkait pengidentifikasian resiko dan SA 330 terkait respon auditor terhadap resiko dalam merencanakan prosedur audit. Fakta temuannya di sini, auditor itu tidak melakukan pengujian substansif yang mendalam terhadap transaksi material yang berisiko tidak biasa dan berisiko tinggi, yang bersifat tidak biasa dan berisiko tinggi. Jadi mereka mengabaikan red flag terkait transaksi besar ya di akhir tahun yang bisa mengubah rugi menjadi untung gitu. Nah, harusnya dari kerugian 3 bulan sebelumnya itu auditor ini harusnya udah sadar ya kalau terdapat anomali dari keuntungan di akhir tahun tersebut. Nah, tapi auditor itu dengan bukti itu auditor malah kurang melakukan audit testing sesuai standar dari SA 315. Nah, karena diabaikan itu, auditor itu juga melanggar SA dari 330 dalam respon audit terhadap risiko. Seharusnya auditor itu menguji lagi, memverifikasi lagi mengenai substansi ekonomi transaksi. Jadi nggak cuma dari angka saja gitu. Nah, di sini terdapat hukuman atau sanksi dan juga konsekuensi ya. Dimana di sini 12 bulan pembekuan. Kementerian Keuangan itu membukukan izin akuntan publik yang disingkat AP, di mana di sini Kasner Sirama PA karena terbukti melanggar standar profesional akuntan publik yang disingkat SPAP. Selain itu, dari pihak Jasa Keuangan atau OJK, mereka menjatuhkan denda pada Direksi Garuda Indonesia sebesar 100 juta rupiah dan mewajibkan penyajian kembali restatement laporan keuangan 2018. Setelah diaudit ulang dan di restatement, laba sebesar 5,1 juta itu dibatalkan karena hasil yang sebenarnya Garuda Indonesia itu mengalami kerugian sebesar 175 juta di tahun 2018. Kesimpulan dari analisa kasus ini, pentingnya skeptisme profesional. Jadi auditor itu harus bersikap skeptis atau tidak mudah percaya, terutama pada temuan transaksi besar di penghujung tahun yang dari rugi secara ajaib dia bisa untung gede banget kan gitu. Padahal uangnya nggak ada. Terus yang kedua, substansi mengalahkan bentuk. Artinya kontrak tertulis secara hukum itu tidak boleh langsung dijadikan bukti final. Jadi auditor itu harus mencari bukti lain seperti catatan keuangan atau riwayat kredit dan lain-lain lah gitu. Dan yang terakhir dari kualitas pengujian juga, audit testing itu tidak boleh hanya bersifat administrasi atau cuma sekedar centang kotak saja, melainkan harus secara kritis diuji validitasnya, kolektibilitasnya, kewajaran transaksi dari berbagai sudut pandang. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.